Film Back to the Future bercerita tentang seorang pemuda yang tersesat ke masa lalu, di mana ia berada di masa 30 tahun yang lalu. Hal itu terjadi ketika tanpa sengaja ia menggunakan mesin waktu yang dibuat oleh seorang profesor eksentrik. Pemuda tersebut harus berjuang untuk mempersatukan kedua orang tuanya yang hampir terpisah. Bagaimanakah keseruan dari film bergenre komedi drama ini? Mari kita simak. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Diceritakan seorang pemuda urakan bernama Marty yang merasa hidupnya kurang beruntung, selalu dianggap bodoh dan tidak punya masa depan. Marty merasa semua kesialan hidupnya berasal dari kedua orang tuanya. Sang ayah yang selalu dilecehkan oleh atasannya dan ibunya yang selalu mengekangnya. Marty juga punya seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan yang juga merasa tidak beruntung seperti dirinya. Namun demikian, Marty mempunyai seorang kekasih yang cantik dan juga sangat mencintainya. Kekasihnya inilah yang selalu memberi dukungan untuk Marty. Sebenarnya, Marty punya impian yang sangat besar dalam hidupnya, namun ia selalu merasa gagal. Marty berteman dengan seorang profesor bernama Profesor Emmett. Marty biasa memanggilnya Doc. Doc seorang profesor nyentrik dan juga urakan yang selalu gagal dalam setiap eksperimen yang ia ciptakan. Suatu malam, Doc hendak memperlihatkan kepada Marty hasil ciptaan terbarunya, yakni sebuah mesin waktu yang bisa menembus waktu ke masa lalu. Sebagai percobaan pertama, Doc menjadikan anjing peliharaannya sebagai uji coba alatnya tersebut. Doc juga meminta Marty untuk merekam hasil pekerjaannya tersebut. Percobaannya dengan si anjing ternyata berhasil. Doc ingin mencoba sendiri mesin waktu tersebut dan menyetel waktunya hingga 30 tahun ke masa lalu. Namun sebelum Doc sempat menggunakan alat tersebut, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris yang ternyata memang mencari Doc karena Doc telah menipu mereka dengan menjual senjata palsu. Para teroris menembaki Doc secara bertubi-tubi. Doc pun tewas seketika. Melihat kejadian tersebut, Marty pun berusaha kabur dengan menggunakan mobil yang telah dipasangkan mesin waktu tersebut. Marty berusaha lari dari kejaran para teroris dan memacu mobilnya sangat kencang yang mengakibatkan ia menabrak sebuah rumah penduduk. Marty berhasil kabur dari para teroris, namun kemudian ia diserang oleh penduduk karena menganggap kehadiran Marty sangat aneh dan membuat kegaduhan. Marty memacu kembali mobilnya menuju ke perumahan tempat ia tinggal selama ini. Namun, betapa kagetnya Marty saat ia berada di perumahan tersebut. Ia tidak melihat sebuah rumah pun berdiri di sana. Di sana justru Marty melihat perumahan tersebut baru saja akan dibangun. Marty kebingungan dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi mobilnya tiba-tiba ngadat yang membuat Marty harus berjalan kaki. Marty berjalan di tengah kota yang tiba-tiba terasa asing baginya. Sampai akhirnya Marty menemukan sebuah koran yang menjelaskan kalau ia saat ini berada pada masa 30 tahun yang lalu, di mana bahkan kedua orang tuanya belum saling kenal. Marty mencoba untuk tidak percaya. Tapi kenyataan di sekelilingnya, ia memang berada di masa lampau, di mana orang-orang masih terlihat kuno baginya. Sampai akhirnya di sebuah kafe, tanpa sengaja Marty bertemu ayahnya yang masih sangat muda.
Ia mengetahui ayah mudanya itu bernama Josh. Marty melihat bagaimana ayahnya sedang dilecehkan oleh beberapa orang teman-temannya. Karena masih penasaran, Marty mencoba mengikuti Josh. Namun sebuah kecelakaan terjadi. Sebuah mobil hampir menabrak Josh, tapi Marty berhasil menyelamatkan Josh. Yang mengakibatkan justru Marty yang akhirnya tertabrak. Marty pun pingsan dan tak sadarkan diri. George segera berlari dari situ. Tak lama kemudian, Marty pun tersadar dari pingsannya. Ia berharap semua mimpi buruk yang baru saja ia lalui telah berakhir. Saat ia kemudian merasa mendengar suara ibunya membangunkannya. Namun betapa kagetnya Marty ketika ia melihat sang ibu yang masih sangat muda, cantik, dan masih kurus. Ternyata yang menabrak Marty adalah bakal calon kakeknya sendiri. Mereka bahkan belum mengenal Marty sama sekali. Marty semakin keheranan karena justru sang ibu yang ia ketahui bernama Laura memperlihatkan sikap sangat tertarik pada Marty. Laura bahkan tidak segan-segan menunjukkan rasa sukanya pada Marty. Laura akhirnya jatuh cinta pada Marty yang sebenarnya adalah anaknya sendiri meski ia tidak mengetahuinya. Marty semakin merasa takut melihat sikap Laura padanya. Marty pun kabur dari rumah tersebut untuk menghindari Laura. Marty mencoba menemui Profesor Emmett, sang dok muda, meski tidak terlalu muda. Beruntunglah Doc masih tinggal di rumahnya di masa depan, sehingga Marty bisa langsung bertemu dengannya. Marty menceritakan semua kejadian yang menimpanya, tapi Doc yang memang belum mengenal Marty tentu saja tidak percaya dan menganggap Marty hanya berbohong padanya. Tapi Marty terus berusaha untuk meyakinkan Doc. Marty pun menceritakan sebuah kejadian yang pernah diceritakan Doc padanya di masa depan. Doc kemudian merasa yakin karena cerita tersebut memang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Doc merasa sangat bangga karena mengetahui kalau di masa depan akhirnya ia bisa menciptakan sesuatu setelah selama ini ia selalu gagal. Marty meminta tolong kepada Doc untuk mengembalikannya ke masa depan. Doc bersedia membantunya, tapi Doc tidak punya cukup bahan untuk bisa menggunakan mesin waktu tersebut. Sampai akhirnya, mereka pun menemukan cara agar mesin waktu tersebut bisa berfungsi dan bisa mengembalikan Marty ke masa depan. Tapi mereka butuh waktu seminggu untuk bisa menggunakan alat tersebut. Selama masa seminggu itulah, banyak peristiwa yang terjadi pada Marty. Laura, yang sudah tergila-gila pada Marty, selalu berusaha untuk bisa mendekati dan mendapatkan Marty. Tapi Marty selalu berusaha menghindar. Marty pun mendekati George, yang sebenarnya juga menyukai Laura. Marty berusaha meyakinkan George kalau Laura juga menyukai George. Marty harus bisa membuat Laura dan George saling jatuh cinta. Karena kalau ia gagal menyatukan mereka berdua, maka Marty tidak pernah ada. Dan itu artinya ia dan saudara-saudaranya akan musnah. Perjuangan Marty tidaklah mudah. Selain George yang tidak pernah merasa percaya diri dan terlalu takut ditolak, dan juga Laura sudah terlanjur jatuh cinta pada Marty. Apalagi dalam usaha Marty untuk menyatukan kedua orang tuanya, ia selalu dihalangi oleh salah seorang teman sekolah Josh yang selama ini selalu mengganggu Josh. Juga ternyata ia menyukai Laura. Orang itu bernama Biff Tannen. Ia dan gerombolannya selalu berusaha untuk membuat Josh terlihat buruk di depan Laura. Menurut cerita ibunya di masa depan, pertemuan antara ibu dan ayahnya terjadi ketika sang ayah tak sengaja tertabrak oleh ayah Laura. Tapi kejadian tersebut telah digagalkan oleh Marty tanpa sengaja,
yang membuat keduanya masih belum saling dekat. Pada suatu pesta, Marty yang dengan terpaksa pergi bersama Laura sebenarnya telah mengatur rencana bersama Josh dalam upayanya untuk menyatukan mereka berdua. Laura yang merasa bahagia akhirnya bisa pergi bersama Marty mencoba merayu Marty. Saat Laura mencoba mencium Marty, ia merasa kalau ia seakan sedang mencium saudaranya sendiri yang membuat Marty merasa lega, karena ia hampir tidak bisa menolak lagi keinginan Laura padanya. Saat itulah Biff Tannen dan gerombolannya datang mengganggu mereka. Biff Tannen mencoba merayu Laura, sementara Marty ditahan oleh gerombolannya. Tak lama kemudian, datanglah Josh yang melihat Laura di dalam mobil bersama Biff Tannen. Laura berusaha menyelamatkan diri dari cengkraman Biff Tannen, sementara Marty telah disekap oleh gerombolan tadi di dalam sebuah mobil lain. Josh datang, kemudian berusaha mencegah perbuatan Biff Tannen pada Laura. Meski awalnya Josh merasa takut, tapi ia ingat akan ucapan Marty tentang sebuah keberanian. Ia pun nekat memukul Biff Tannen yang mengakibatkan Biff Tannen tersungkur dan tak sadarkan diri. Laura pun terkesan melihat keberanian Josh. Ia mulai merasa tertarik pada Josh. Marty berhasil bebas dari sekapannya. Ia pun melihat kejadian tersebut. Tugas Marty selanjutnya ialah membuat Josh dan Laura berciuman pada acara pesta tersebut, sementara waktunya semakin habis. Karena kalau Marty gagal membuat mereka berdua jadian malam itu, ia akan musnah. Marty tampil di atas panggung dan bernyanyi dengan lagu yang romantis, agar Laura dan Josh bisa berdansa dan saling berciuman. Tak lama kemudian, Josh pun mencium Laura, yang membuat Marty tersenyum lega. Marty pun pamit pada Laura dan Josh, yang akhirnya resmi jadian. Sementara, Doc sudah sejak tadi menanti kedatangan Marty. Doc yang sudah menemukan cara agar bisa mengembalikan Marty ke masa depan harus berjuang keras. Marty berusaha memberitahu Doc kalau di kejadian masa depan, Doc tewas oleh para teroris. Tapi Doc tidak ingin mendengar apapun tentang kejadian di masa depan. Marty akhirnya menulis sebuah surat dan meletakkannya secara diam-diam di saku baju Doc. Tapi Doc mengetahuinya dan merobek surat tersebut. Marty kecewa, tapi ia harus segera kembali ke masa depan. Marty menyetel ulang mesin waktu agar ia bisa menyelamatkan Doc di masa depan. Setelah perjuangan yang berat, Doc akhirnya berhasil membuat Marty kembali ke masa depan. Marty yang telah menyetel waktu 10 menit sebelum kematian Doc pun tiba di masa depan dengan selamat. Tapi sekali lagi mobil yang dikendarainya pun mogok. Ia berlarian untuk bisa menyelamatkan Doc, tapi tetap saja ia gagal karena Doc tetap ditembaki oleh para teroris sebelum Marty bisa memperingatkannya. Marty mendekati Doc yang terbaring tak sadarkan diri. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba Doc terbangun. Marty yang merasa kaget melihat Doc membuka bajunya, ternyata Doc telah memakai baju anti peluru. Marty merasa heran, kenapa Doc bisa tahu dan sudah mengantisipasi kejadian tersebut. Doc pun memperlihatkan secarik kertas usang yang ditulis Marty di masa lalu. Ternyata, Doc tidak merobek surat tersebut. Mereka berdua pun selamat. Saat Marty terbangun di pagi harinya, ia merasa ada keanehan di rumahnya. Rumahnya yang tadinya hanya sebuah rumah sederhana, sekarang tiba-tiba menjadi sebuah rumah gedongan dan mewah. Saudara-saudaranya juga terlihat sangat sukses dan berbahagia. Sampai Marty melihat kedua orang tuanya yang juga terlihat sangat berbeda. Ibunya yang tadinya gendut, sekarang terlihat langsing dan cantik. Sementara sang ayah terlihat sangat bahagia dan percaya diri. Mereka terlihat sangat bahagia dan hidup sukses.
Kehidupannya benar-benar berubah. Mereka tiba-tiba menjadi orang kaya dan sukses. Di luar rumah, Marty melihat Biff Tannen sedang membersihkan mobil mereka. Ternyata Biff Tannen yang tadinya selalu melecehkan ayahnya justru jadi pembantu di rumah mereka. Marty pun melihat sebuah mobil yang selama ini selalu ia impikan berada di garasi rumahnya. Ia juga bertemu kekasihnya kembali, yang terheran-heran melihat tingkah aneh Marty pagi itu. Tapi Marty segera sadar bahwa semuanya memang telah berubah. Perjalanannya ke masa lalu telah merubah masa depannya. Ternyata, tindakan dan perubahan kecil yang dilakukan ayahnya di masa lalu telah membuat perubahan sangat besar dalam kehidupan mereka di masa depan. Kuncinya hanya harus fokus dan percaya diri. Jadi, kita harus berani bertindak dan mencoba sebelum orang lain memanfaatkan kita untuk kepentingan dirinya sendiri. Begitu kira-kira pesan moral dari cerita film Back to the Future yang berdurasi kurang lebih 110 menit tersebut. Demikian alur cerita film Back to the Future. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Salam hangat selalu untuk kalian semua dan sampai jumpa lagi. Biff, what a character. Both you and Jennifer turn out fine.